Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani meluncurkan Galeri Investasi Digital Bursa Efek pada Jumat 11 Februari 2022. Acara ini turut dihadiri oleh Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani yaitu Profesor Hikmanto Juwana, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani, Neni Mariani, SE, MSI, EKCA, CPA, CTA, Daniel Teja selaku Presiden Direktur PT Philips Sekuritas Indonesia, dan Hasan Fauzi selaku Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia. Rangkaian acara peluncuran Galeri Investasi ini terdiri dari pelantikan kelompok studi pasar modal yang beranggotakan 14 orang, serta webinar pasar modal dengan menghadirkan Reza Sadat selaku Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat, juga Roni Christian selaku Senior Office Training and Education PT Philips Sekuritas Indonesia sebagai narasumber. Hari ini kita akan melakukan soft launching terhadap Galeri Investasi Digital dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Ini saya sambut karena apa? Karena saya ingin para generasi muda kita sudah mulai sadar tentang berinvestasi. Karena di dunia sekarang ini investasi sangat-sangat penting. Tidak hanya bagi mereka-mereka yang sudah mapan, tetapi bagaimana mereka, para mahasiswa, masyarakat usia muda, sudah mulai berinvestasi. Salah satunya adalah lewat Bursa Efek. Dan kita di Indonesia ada Bursa Efek Indonesia. Galeri investasi digital ini tidak hanya melayani, memberikan informasi kepada para mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi Bisnis, tetapi kepada seluruh mahasiswa yang sedang belajar di di berbagai fakultas di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi itu yang kita harus gerakkan. Saya ingin melihat Bursa Efek Indonesia menjadi besar. Kami berharap kami bukan hanya memberikan informasi-informasi tentang investasi yang layak yang ada, tapi juga membantu semua masyarakat untuk memilah apa investasi yang layak dan menjaga masyarakat dari investasi-investasi yang bodong atau yang menyesatkan. Diharapkan dengan adanya Galeri Investasi Digital Day di FEB Unjani bisa memperluas jangkauan edukasi pasar modal terlebih di masa pandemi saat ini. Kami berharap ke depannya tentu Galeri Investasi Digital Bursa Efek Indonesia di FEB Unjani ini dapat terus bersama kami berperan dengan aktif dalam mengembangkan dan mensosialisasikan kegiatan pasar modal serta Bursa Efek Indonesia, dan juga terus meningkatkan partisipasinya dalam setiap program sosialisasi yang nanti akan kita lakukan bersama, sehingga dapat semakin meningkatkan basis investor domestik khususnya dari kalangan mahasiswa, mahasiswi, dan sivitas akademika di lingkungan kampus Unjani. Adapun sasaran utama Galeri Investasi Digital FEB Unjani, yang pertama mengedukasi masyarakat mengenai pasar modal dengan menggunakan berbagai media. Medianya bisa berupa webinar, kemudian IG Live, serta podcast maupun sosial media lainnya. Kemudian yang kedua, kami juga berkomitmen melayani calon investor yang ingin berinvestasi. Dan yang terakhir, kami berharap kami bisa menjadi wadah bagi setiap investor dan calon investor dalam penyediaan sarana informasi berkaitan dengan investasi. Semoga Galeri Investasi Digital FEB Unjani dapat senantiasa menjadi wadah untuk memperluas literasi pasar modal, serta mendorong iklim berinvestasi di pasar modal di lingkungan Universitas Jenderal Ahmad Yani maupun Kota Cimahi. Untuk itu tentunya generasi milenial ini harus mulai memikirkan untuk bagaimana berinvestasi. Nah, investasi itu apa sih? Investasi adalah mengelola aset atau harta, ya, sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Ya, jadi aset atau harta kita harus kita kelola dengan baik, sehingga bisa tumbuh dan berkembang, dan pertumbuhannya harus mengalahkan yang namanya inflasi nih. Kenaikan harga-harga barang secara terus-menerus, secara berkelanjutan ya. Prestasi kita, uang kita, aset kita, harta kita itu harus tumbuh di atas inflasi. Kalau inflasinya katakanlah 3% per tahun, maka seharusnya uang kita tumbuh di atas 3%. Kayak apa?
supaya daya beli kita nggak turun, supaya daya beli kita terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Pengelolaan keuangan untuk Gen Z. Nah, ini adalah cara-caranya nih, pola konsumsi dan pengelolaan keuangan. Jadi kebutuhan untuk menikmati pengalaman atau yang biasa kita sebut dengan experience spending melalui traveling, kuliner, hangout selepas jam kerja mungkin, atau menonton konser artis idola, atau membeli barang yang lagi tren saat ini, seringkali itu menjebak generasi Z ya. Jadi dalam pola konsumsinya yang boros. Apakah itu salah? Nah, sebenarnya itu sah-sah saja bila teman-teman ingin memperkaya atau memperdalam pengalaman melalui berbagai aksi konsumsi tersebut. Gitu. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya. Akan tetapi supaya keuangan teman-teman tetap sehat, upayakanlah untuk menyiapkan alokasi khusus untuk pos-pos pengeluaran yang sifatnya tersier nih. Misalnya dari 100% pendapatan yang teman-teman atau Bapak Ibu sekalian miliki, bisa menyisihkannya 5-10% minimal untuk kebutuhan dana pos tersebut. Nah, dengan begitu pos-pos anggaran lain yang lebih penting atau mendesak tidak terganggu.